Perkenalkan, nama saya Adelia Kabadaran, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Hujan. Novel saya ambil yaitu novel berjudul Hujan, dan judul resensi saya yaitu Konspirasi, penulis Terelie, genre romantis. Baiklah, diterbitkan pada PT Gramedia Pustaka Umum tahun terbit 2016 dan memiliki jumlah halaman 320 halaman, memiliki ukuran 20 cm. Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang identitas penulis. Darwis atau lebih dikenal dengan Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Ia menikah dan dikarunia 2 orang anak. Diketahui bahwa Terelie berasal dari keluarga sederhana yang orang tuanya berprofesi sebagai petani biasa. Nama Terelie adalah nama pena seorang penulis berbakat tanah air. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas, sehingga tidak diragukan lagi jika dirinya berhasil menciptakan karya-karya berkualitas dan fenomenal. Di seluruh kalangan Indonesia tentu menyukai karya-karya saat ini yang ia ciptakan. Terelie mengeluarkan beberapa karya, yaitu ada novel yang diciptakan, salah satunya novel yang berjudul Hujan. Saat ini ia mendapat penghargaan yang dimilikinya saat mengikuti ICAPI Award pada tahun 2016, dan ia juga pernah mengikuti Writer of the Year. Perbandingan dari karya-karya lain yang dibuat oleh Terelie yang dilihat dari sampulnya yang berbeda-beda. Namun, keunikan dari novel ini, remaja yang di dalam cerita tersebut dapat menciptakan teknologi di masa yang akan datang dan dapat membuat pembaca penasaran. Saran saya, agar penulis bisa memunculkan keinginan dari pembaca untuk terus mengikuti cerita sampai tamat, karena tidak mudah diteka-teki kelanjutannya. Baiklah, novel ini menceritakan tentang Esok dan Lail yang memerankan di dalam cerita. Keduanya dipertemukan sejak pasca terjadinya kisah percintaan remaja. Selain itu juga menceritakan dunia dahsyat dan kira-kira hanya membicarakan 10% manusia sudah digantikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia semakin dimanja dengan teknologi yang tidak bisa lepas dari kodratnya. Kodratnya memiliki berbagai jenis perasaan, seperti sedih, cinta, dan senang. Inilah yang menimbulkan konflik dalam cerita. Dengan kedatangan Lail yang akan memodifikasi ingatannya di pusat terapi saraf, dan saat ditanya Lail ingin melupakan hujan, mengapa ia ingin melupakan hujan? Kemudian ia menceritakan kehidupannya saat terjadi bencana gunung meletus kepada Elja yang merupakan paramedis senior. Novel ini menceritakan kisah dan perjuangan hidup Lail yang harus menjadi yatim piatu di usia 13 tahun. Lail dan Esok bertemu setelah letusan gunung berapi. Lail dan Esok tinggal di tempat pengungsian, mereka selalu bersama-sama dan tidak terpisahkan. Esok diadopsi oleh keluarga wali kota dan ia harus pindah untuk melanjutkan studinya, hingga berhasil menciptakan mobil terbang pertama. Sedangkan Lail adalah seorang gadis sederhana yang tinggal di sebuah panti sosial yang akhirnya menjadi relawan kemanusiaan. Lail ternyata diam-diam mempunyai rasa yang lebih terhadap Esok, namun ia tidak mengungkapkan selama bertahun-tahun, dan akhirnya Lail memutuskan menyibukkan dirinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Dengan kesibukan Lail yang sedikit mengalihkan kerinduannya kepada Esok, Esok selalu mengunjungi, tetapi intensitas pertemuan mereka menurun. Mereka hanya bisa bertemu setahun sekali. Dan pada beberapa bulan kemudian, Esok dan Lail menikah di tengah terik matahari. Keunggulan dari novel ini yang saya bacakan sangat sederhana, sangat mudah dibaca, dan sesuai alur cerita, membuat pembaca penasaran, banyak kejutan-kejutan yang menarik. Dan kelemahannya, pembaca tidak mampu menebak agama dari masing-masing tokoh sehingga ada yang merasa janggal dalam cerita ini. Bahasa yang dimuat dalam novel sangat bagus dan sangat menarik minat baca bagi pembaca. Kuat, dan novel ini dapat dijadikan salah satu bacaan yang dapat direkomendasikan. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan novel tersebut, mari kita baca novel dengan berjudul Hujan.
Sekian itulah resensi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.